المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang terhormat, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, sosok mulia yang telah menolong kita dari zaman kegelapan dengan cara Islami, era digital, cerdas berteknologi, teguh berakhlakul karimah. Sebelum memasuki acara pada pagi hari ini, izinkan kami membacakan susunan acara berikut. Acara ini dilakukan oleh anak sahabat dari kelas 9C dan Mina Sayyidina dari kelas 9. Dia juga menjadikan kitab yang lurus karena dia memberi peringatan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebijakan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat imun sehingga kita bisa menghadiri anak-anak yang berbahagia. Marilah kita sampaikan salawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun. Amal ini saya tidak menunjuk salah satu atau menyebut nama sekolahnya. Cuma di wilayah kita, di wilayah itu ada kelas 8 keluar sekolah, mundur, bilang kepada kepala sekolahnya, Bu, saya mau keluar sekolah. Alasannya apa? Saya mau. Ini pada tenang saja. Ya, pagi hari ini saya dalam waktu yang singkat akan menyampaikan permasalahan tentang apa itu nikah dini. Di wilayah Kenjeran banyak juga terjadi seperti itu. Maka dalam hal ini kami sampaikan dalam waktu singkat yang pokok, karena nanti ada materi yang kedua dibagi dua, yang hubungannya dengan penekanan hubungannya masalah Al-Quran. Yang hubungannya dengan nikah dini kami sampaikan pada anak-anak sekalian. Untuk menghindari itu saya sampaikan bahwa jodoh itu sudah ditetapkan oleh Allah, pada waktunya nanti akan dipertemukan. Jadi jangan sampai masih usia anak-anak coba-coba pacaran. Ya, kalau sudah pacaran itu masalah yang terjadi. Halo, anak kalau sudah punya pacar, waktunya 65% untuk pacar. Jadi Mr. Arif gak direken, Mr. Eko gak direken, ya, orang tuanya gak direken, guru siapa gak direken, karena waktunya 65% untuk teman dekatnya. Mengganggu semuanya sudah. Makanya jangan pacaran dulu. Yang kedua, hindari melihat sesuatu yang mempengaruhi pikiran untuk segera nikah atau segera senang kepada lawan jenis. Pikirlah untuk pendidikan dulu, untuk belajar dulu sampai maksimal. Punya niatan harus sampai kuliah gitu.
Ya, kalau niat dan prinsipnya sampai kuliah, insya Allah yang lainnya akan dengan sendirinya tersingkirkan. Ya, nikah itu bukan perlombaan, tapi butuh kesiapan. Maka jangan sampai terjadi seperti masih usia kelas 8, kelas berapa, kelas 8 itu? Ya kelas 8 ya, kelas 2 SMP sudah pengen nikah. Itu enggak lama nanti, usia pernikahannya enggak lama. Karena apa? Hanya mengikuti keinginan sesaat. Ya. Ini adalah apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Yang selanjutnya nanti akan disampaikan Ustadz Khotib dalam yang masalah itu ketika anak-anak usia dini itu ketika mampu menfilter apa yang ada di dalam. Di satu sisi di situ ada Al-Quran tanpa kita harus membawa kemana-mana dengan Al-Quran yang besar. Tapi di HP itu sudah ada Al-Quran. Halo yang belakang. Jadi di dalam HP itu terdapat Al-Quran yang mungkin sudah diinstal, tinggal baca setiap saat. Ya, ingat Rasulullah mengatakan Iqra'ul Qur'ana ya'ti yaumal qiyamati safihan. Jadi bacalah olehmu Al-Quran di mana saja kamu berada. Maka dari itu ketika punya HP, di dalamnya harus diwajibkan ada aplikasi kira-kira anak-anakku sekalian semua yang hadir ini bisa baca Quran semuanya enggak? Kalau enggak bisa nanti saya ngomong sama Pak Kepala Sekolah. Saya dulu loh ya ini sebagai Wakais Muda di SMP Muhammadiyah 9. Tahu Muhammadiyah 9? Jajaran sana. Ya. Kalau dulu itu masih enak karena HP-nya belum banyak seperti sekarang. Jadi kalau sekarang begitu menjamurnya HP yang sampean pegang, rusak sedikit minta ganti, begitu mudahnya mengakses apapun yang sampean ingin. Pengen lihat ngaji di situ sudah ada, pengen ceramah ada, pengen itu yang baik. Lah bagaimana ketika kita khilaf? Nah, dalam bahasa orang Jawa lupa yang dilihat. Karena itu secara otomatis walaupun toh kita tidak membuka karena sponsornya ada banyak hal yang contohnya apa? You can see my kele. Ya kan? Tiba-tiba lewat gitu aja. Siapa mereka? Wanita-wanita yang tidak, yang wanita itu terlihat mulai dari kelek sampai bawah, yaitu tadi you can see my. Makanya jangan dilihat itu sponsor semua lewat itu. Oke, fokus pada surah Maryam. Coba. Jadi pada pagi hari ini yang pertama kita suguhkan di surah Maryam 7-14. Tidak akan saya bahas semuanya, satu saja. Di surah Maryam ini Allah katakan, ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ini pelajaran yang begitu luar biasa. Apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, karakter Nabi Yahya ketika dia masih muda, belum menjadi nabi. Jadi Zakaria berpesan kepada putranya namanya Yahya. Yang pertama, memberikan nama yang baik, itu tugas orang tua. Karena nama itu sangat berpengaruh kepada diri kita masing.
Kalau orang Jawa bilang apa arti sebuah nama, artinya sangat luar biasa itu. Ya, nama saya, nama yang terkenal di seluruh dunia dan akhirat. Jadi nama saya itu terkenal. Setiap hari Jumat ya ada di sini. Namanya Pak Khotib. Tuh, kok ketawa? Jadi alhamdulillah setiap hari Jumat saya itu keliling khutbah. Nanti siang di Masjid Umar bin Khattab Semolawaru. Jumat. Kebetulan nanti, dan ini ada kisah sedikit ya terkait dengan nama saya. Dulu tahu ada Ikhlas di Ngagel, itu ada masjidnya. Yang khutbah saya, ada orang tua tanya pada si anak-anak, sing khutbah tadi siapa? Ustadz Khotib. Jadi anak itu dimarahi. Lah kenapa? Orang tua tahu kalau yang khutbah itu Pak Khotib, dari dulu ya Khotib. Karena dia nggak tahu nama saya. Akhirnya diterangkan pada takmirnya, Pak, yang khutbah kebetulan namanya Ustadz Khotib. Akhirnya nggak jadi marah. Itu nama. Begitu juga di sini saya melihat memberi nama yang baik, Yahya, artinya hidup. Lah kalian semuanya dihidupkan oleh Allah mulai dari lahir sampai detik ini. Apa pelajaran yang kalian bisa lakukan terhadap agama Allah? Kira-kira angkat tangan satu saja, siapa yang bisa? Halo? Ayo, cewek satu, cowok satu. Ayo. Sholat. Perempuan. Apa yang bisa kamu lakukan selama dilahirkan sampai detik ini untuk agama Allah? Angkat tangan. Cewek. Yang laki-laki jawab sholat, Pak. Yang perempuan ngaji. Jadi sholat yang kalian lakukan itu sebuah kewajiban. Ngaji juga sebuah lah ini belajar, ya kan? Sebuah kewajiban di antara keduanya tidak bisa ditinggalkan. Maka mulai kita bisa membaca apapun itu kita baca. Maka di hadis Rasul tadi, Iqra'ul Qur'ana ya'ti yaumal qiyamati safihan. Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada kalian semuanya ketika kalian sudah diambil oleh Allah. Jadi ketika nanti kamu sudah ada di neraka sekalipun, ketika kalian di dunia terus membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan mencari di mana si fulan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li abihi li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billahi syirka la dzulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
luar biasa. Ternyata perempuan lebih jago dari laki-lakinya. Ya. Yang dituntut di dalam Al-Quran, apa itu? Bijaksana, religius, moderat, baik dan membaikan, bertanggung jawab, semangat mengembangkan diri. Ini semua tadi adalah yang ada dalam surah Maryam maupun surah Ibrahim yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Fatih. Karakter remaja Islami harus bisa bijaksana, bisa religius, moderat, baik dan membaikan, bertanggung jawab, semangat mengembangkan diri, tidak pantang menyerah, tidak pantang putus asa. Baik. Nah, ini sekarang saya ajarkan pernah dengar Tafsir Sakinah. Nah, ini tokoh remaja Qurani. Saya contohkan dulu ya. Ya, semuanya diikuti. 1, 2, 3. Bijaksana, bijaksana, bijaksana. Next. 100 tahun yang lalu beliau ada. 100 tahun yang lalu menjadi pondasi gerakan yang hari ini Muhammadiyah eksis. 100 tahun yang lalu beliau memberikan warna kepada negeri ini. 100 tahun yang lalu beliau menjadi pondasi pergerakan yang luar biasa. 100 tahun yang lalu beliau yang memiliki nama kecil Muhammad Darwis. 100 tahun yang lalu beliau ngaji, beliau belajar. 100 tahun yang lalu beliau mendirikan sebuah gerakan yang hari ini menjadi gerakan yang luar biasa. Kenapa Ustadz Ferry ngomong 100 tahun yang akan datang, lalu kemudian Ustadz Ferry cerita 100 tahun yang lalu? Ini penting sayang. Kenapa Ustadz Ferry tanya kepada Amel 100 tahun yang akan datang, lalu Ustadz Ferry cerita 100 tahun yang lalu? Ini sebuah korelasi tentang masa, bahwasanya masa itu begitu cepat. Masa itu begitu cepat, tidak terasa. Hanya bagi orang-orang yang memiliki wawasan luar biasa akan benar-benar memamankan waktu, tidak bermain-main dengan waktu, selalu memperhatikan waktu demi masa, demi waktu yang setiap detiknya, yang setiap menitnya, yang setiap jamnya, yang setiap harinya, yang setiap bulannya, yang setiap tahunnya itu selalu berganti dengan begitu cepat. Contoh, ayah kita, ibu kita tidak setegar dulu, tidak sekuat dulu. Kerutan di wajahnya sudah mulai banyak. Tangan ayah kita tidak sekuat dulu, bahunya tidak setegap dulu. Ibu kita sering merasa kaki, "Nduk, sikil ibu loro, jempoli pijetono, kentole pegel." Ustadz Ferry ingin menyentuh hatimu, ingin mengajak berbicara jiwamu, bahwasanya anak-anak SMA Muhammadiyah 15, SMP Muhammadiyah 15 itu bukan anak-anak yang biasa-biasa saja, tapi anak-anak yang luar biasa. Dan itu dimulai dari kamu. Saya menampilkan Mbak Dahlan. Putar Ustaz, putar. Saya menampilkan Mbak Dahlan. Ya, itu saya ingin kalian terinspirasi. Nanti nek lagi mati saya putar lagi terus. Ini penting, ya, penting. Gerakan yang dilakukan dari sebuah kampung kecil Kauman menjadi sebuah gerakan yang luar biasa, gerakan yang berbasis filantropi. Dan kamu adalah anak-anak yang akan membuat sejarah, yang akan dikenang. Kamu ingin menjadi manusia biasa atau luar biasa? Biasa-biasa saja atau luar biasa? Penting itu.
Maka dari dimulai dari mana? Perbaiki akhlak kita. Tapi dalam perjalanannya, apakah Mbak Dahlan tidak menemui tantangan? Ada. Apakah Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan pergerakan ini tidak ada internal tantangannya, tidak ada dinamikanya? Ada. Ada orang-orang yang berusaha untuk mengusinya? Ada. Dan itu adalah sebuah aksioma alam, sunnatullah. Ketika kita ingin naik, itu pasti ada yang terjal, ada yang mulus, ada yang berkelok, kadang-kadang jatuh, terjerembab, terlungkup, tapi harus bangkit lagi. Lah pada pagi hari ini kita akan ngomong tentang itu. Next Ustaz. Next. Lah, anak-anak hebat, duniamu 100 tahun yang akan datang, duniamu 100 tahun yang lalu itu berbeda. Slide video zamanmu, zaman kami, zaman generasi milenial kelahiran tahun 80-an, 90-an itu bermainnya Facebook. Ya, bermainnya Facebook. Anak-anak, dunia berubah. Zamanmu berubah, zaman saya berubah, pendekatannya berbeda. Tapi satu yang nggak boleh berubah, adab, akhlak, sopan santun, manner. Ini penting. Harto. Sini Harto. Oh, ngawur kon. Sini. Diceluk Harto, saya mau ngantuk, ternyata orang tuanya. Maaf ya, enggak tahu namanya siapa. Arek-arek itu kurang ajar kon dulu. Jenenge siapa? Oh, jenenge Satria celuk Harto. Oh, ini penting. Sini. Farid Satria. Saudara. Oh, ada kakak. Dari Nabi Adam. Ya, apa-apa. Jadi di sini dulu. Next Ustaz. Nah, Rek, ini pertanyaan. Ada mic enggak? Ada mic. Ah, sampai sini ya? Ya, enggak. Sampai sini. Faid, sini Faid. Yo. Wahid. Pegang. Ada dua pertanyaan. Satu untuk kamu, satu kamu. Bacaan. Baca saja. Pertanyaan pertama. Apakah kita siap menjadi generasi yang melanjutkan peradaban? Oh, Rek, jawabanmu apa? Kok gak semangat gini? Ulangi pertanyaannya. Apakah kita siap menjadi generasi yang melanjutkan peradaban? Next question. Satrio. Yang mana? Yang nomor 2. Nih, Bu. Ya. Dari awal. Yang apakah kita? Ya. apakah kita siap menjadi generasi yang melanjutkan peradaban? Gak siap. Saya bukan siap. Lam, begini Lam. Lapo gak siap kamu? Siap ya. Jadi gini, di sini itu pertanyaannya satu, tapi memiliki ganda. Satu, peradaban secara umum. Yang kedua, peradaban Muhammadiyah. Awal tadi kan Ustaz Ferry udah ngomong, ada pertengahan. Ya, kamu di sini. Ustaz Ferry tadi tanya 100 tahun yang akan datang dan 100 tahun yang lalu. Kalian di antara keduanya, bainahuma. Di sini, ya di sini. Ini penting. Sekarang Ustaz Ferry mau pertegas, apakah kalian siap untuk menjadi generasi yang melanjutkan peradaban? Peradaban Muhammadiyah? Tidak hanya berangkat IPM. Ojo bangga mbek jaketi IPM tok, tapi harus buat sejarah. Dan ketika kita ingin membuat sejarah, sejarah itu dibangun atas keringat dan darah. Paham? Next Ustaz. Dari sini. Nah, dunia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kamu duduk dulu enggak apa-apa, enggak capek. Duduk. Bali duduk kok. Monyet kecil yang tidak diinginkan orang tuanya. Betul?
berak, gak ada sholat, tapi kalau saya gak ada yang berbudi, gak ada yang malu, gak ada yang simpati, gak ada yang terkabur pagi, gak ada yang memviralkan. Dunia sedang sakit. Skala global, yang skala lokal, mohon maaf, 3 minggu yang lalu dia sedang tidak baik-baik saja. Belum lagi ini jadi bukan jadi ekspektasi jadi pikir. Kamu suaramu belakang loh. Oke, bebas. Tadi 1 sampai 10 dulu ya. Bebas. Siapa ya? Yang bukan tempat. 1, 2, 3. Semangat. Lupa kalau saya. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Lihat ya. Gerbong polisi klinik aborsi ilegal di Paseban, Jakarta Pusat ramai didatangi calon pasien. Terus tadi registrasi digital, krisis identitas, polarisasi dan radikalisme, kompetisi global. Saya tadi ngomong 100 tahun yang akan datang, setiap kamu harus bikin sejarah. Terakhir, kamu ingin menjadi orang yang membaca sejarah atau membuat sejarah? Tepuk tangan. Harus menjadi orang yang membuat sejarah. Jangan hanya sekedar menjadi orang yang membaca sejarah. Next. Nah, untuk menjadi orang yang luar biasa, bisa dulu setiap tahun minimal kamu baca buku yang berbeda 3. Hafal minimal 3 surat wajib sholat minimal. Lalu seorang kataku memiliki 10 bulan, tapi yang 9 namanya kelas khusus, language, matematik, sains dan lain sebagainya. Bagus dong. Kelas yang lain jangan kemarin 9 wujudkan dirimu menjadi pribadi yang luhur, menjadi pribadi yang memiliki akhlak yang mulia. Next. Aktif. Berapa yang baik? Oke. Kata suci ada? Kata suci. Mas, sini. Coba ya. Terakhir. Bisa dari aku. Keraslah kamu pada diri. Niscaya dunia akan ditangani.
namun jika kamu lunak pada dirinya, kamu akan dihajar oleh dunia. Bila disebutkan fasabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Beli. Pada masa kita sudah sampai di penghujung acara. Marilah kita tutup sesi penyampaian materi ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. منها ارتوى جيل فجيل بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل